people like me, pencarianmu untuk ketenangan nanti hanya ada dua pilihannya, rumah sakit jiwa atau Tuhan. Jadi pilihan cuma dua, kamu mau suatu hari nunggu sampai kamu masih psikolog, sampai kamu masuk ke rumah sakit jiwa ditenangin, atau you want to search God supaya God tuh bisa membimbing kamu bisa ikutin ajaran-ajaran yang bisa membimbing kamu dan tenang. Waduh, ini menarik ya. Setelah kemudian belajar, kemudian tertarik gitu, terus kemana saat itu? Ada orang yang dituju atau ditanyakan nggak saat itu kemudian? Setelah akhirnya tertarik pengen tahu lebih gitu? Saya pengen tahu, saya pengen tahu lebih. Saya cari sendiri. I keep asking, I keep reading scripture kayak yang paling gampang pakai aja Google itu, tinggal dicari kan. Kita mau cari bagian apa yang kita ngerti. Nah, saya cari semua di situ. Sampai saya pakem, baru saya cari Mualaf Center. Saya langsung cari Mualaf Center. Pertama saya ada direkomendasikan kayak ya udah kalau mau syahadat kita syahadat ke ustadz aja. Saya langsung enggak mau. Jangan coba-coba bawa saya ke ustadz. Padahal by the end of the time mualaf juga harus ke ustadz kan. Tapi kok ini nggak mau ketemu ustadz. Tapi versi saya tuh begini. Ketika kalau misalnya we are mualaf terus kita bertemu dengan ustadz kan kebanyakan mungkin ada yang konvensional, ada yang modern. We don't know kan. Kalau kita ketemu yang konvensional nanti kita akan diberatkan, ada yang iman kita jatuh sebelum ada. Karena mualaf itu untuk move aja pertimbangan dia tuh ratusan gitu. Bener. Dan kemungkinan there are some ustadz mungkin ya mungkin mereka tuh sudah terbiasa membina Islam dari lahir. Akan beda perlakuan mereka. Itu menurut saya. Jadi kenapa menurut saya betulnya adalah when you want to mualaf, kamu mau pindah, kamu carilah mualaf center karena mereka kan spesialisasi istilah kayak kamu sakit. Maksudnya sama-sama dengan latar belakang yang sama kan mereka. Betul, dan mereka sudah terbiasa untuk mengatasi orang yang berpindah. Jadi they will treat you how standardizedly akan di-treat gitu loh. Dan you will be given like tata caranya untuk ngikutin dari awal sampai akhir lu lebih rapi. Dan nggak ada pemaksaan kan gitu. Tidak ada pemaksaan. Jadi kalau udah yakin mau syahadat, udah yakin belum? Kan ditanyain gitu kan? Ada maksa apa enggak gitu-gitu kan selalu kan? Betul. Gitu. Terus yang ditemui siapa tuh di sana? Waktu itu saya ketemu mualaf center yang paling dekat tuh Ayah Sofia, memang ada di Tangerang. Saya ada di Tangerang ya. Jadi ya saya hubungi mualaf centernya sekitar 2-3 hari. Tiba-tiba dihubungi katanya mereka lagi ada mau syahadat, acara syahadat di salah satu rumah anggotanya yang dekat dengan rumah saya. Ya saya mikir-mikir, aduh ini mendadak kan, tapi emang saya udah mau sih, saya udah chat, saya udah ini kan. Terus ya udah saya datang aja. Datang yang penting syahadatnya selesai. Biar janji ikat sumpahnya tuh selesai. Biar kita terikat dengan sesuatu supaya kita ada sesuatu yang kita mau penuhi. Udah, saya datang. Oh gitu. Di jadi situlah. Tidak ada masih ke tanggalnya nggak? Masih bulan lalu? Bulan lalu dong, kan belum genap 1 bulan kayaknya. Berarti apa, Februari ya? Februari akhiran. Februari akhir. Pertengahan sampai akhir kok nggak salah. Waduh, berarti ini Ramadan pertama dong? Iya, ini Ramadan pertama, puasa pertama juga. Kemarin tarawih pertama juga. Tarawih pertama ya? Iya, tarawih pertama. Waduh. Saya kenanya 23 rakaat lagi. 23. Ya untuk di awal mungkin coba yang 8 dulu gitu kan. Iya, saya kan nggak tahu. Saya penting ikut tarawih kan. Ya udah saya ikut. Lumayan naik turunnya kenceng banget. Itu lumayan pusing sih. Oh, yang 23 kebanyakan speed ya dia. Tapi cepat sih. Cepat ya. Cuma lumayan habis pulang agak jenong juga sih. Iya, kalau yang 8 memang kebanyakan lebih sedikit tapi lebih panjang. Doanya ya, pembacaan doa lebih panjang ya. Baca panjangan gitu. Nah, setelah masuk Islam nih, bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga for my sister is accepting, both of my sister is accepting, but for my mother karena dia quite fanatic ini, jadi saya biarkan cici kayak saya beritahu processing saja. Dulu lah ya. Processing jadi dari telinga aja sampai dengarnya dari chat atau apa, nanti shock kan. Shock, kenapa-napa kan bahaya juga karena mom is quite fanatic about the church itself. Jadi saya maunya diberitahu oleh cici yang bisa give another input lah. Nah sambil dikasih tahu, sambil ya dibiarkan karena itu kan by the end of the time itu adalah HAM kita, asasi manusia kita. Iya benar. Nah setelah menjadi seorang Muslim gini ya, dulu pernah ada yang saya dengar dari Ustaz Felix juga bahwa kenapa Islam tuh aturannya banyak banget, sampai masuk kamar mandi aja ada aturannya gitu. Misalnya makan minum harus pakai tangan kanan apa segala macam gitu ya. Yang dibilang kemudian ini tandanya bahwa tuh yang nyiptain kita sayang banget sama kita gitu, sampai bener-bener nih dari millions of options ini yang benar gitu, misalnya didetailin kayak karena gitu. Karena ada tata cara yang sangat dengan spesifik dan ada alasannya. Nih tata cara semua orang bisa keluarin, tapi alasannya dan logiknya yang bisa sampai buat kita bener ya. Walaupun kita sampai ngambek nih ke sana, tapi ya bener juga sih emang ini barang gitu. Nih. Emang begini. Nggak semua tata cara itu, jujur aja nggak semua tata cara itu yang kita
sepakat atau mau ngelakuinnya, tapi tapi secara logically emang benar. Itu benar juga gitu gak kan. Bisa kita sangka, kita cuma nggak suka tapi benar. Ya, cuma limited by that kan. And by the end of the time is actually what a religion supposed to do ya. Jadi religion supposed to guide us gitu loh. Jangan biarin kita tuh kayak ngawang-ngawang, nggak tahu, nggak jelas apa segala untuk kita mencari sendiri di dunia luar. Karena kalau kita mencari sendiri pembuktiannya, kita bisa aja masuk ke dark life gitu loh, a very different kind of life. Ya kadang-kadang misalnya semua apa yang semua lakuin boleh gitu kan, berarti apa gunanya religion kan gitu. Kalau lu nggak dijagain kan gitu ibaratnya. Nah, ketika menjadi seorang muslim kan banyak sekali hal yang dijalanin ya gitu, ibaratnya kayak sholat, puasa, segala macam gitu. Kan orang banyak yang kemudian nggak jadi gitu, gua belum tentu kuat sholatnya gitu. Atau juga mungkin kayak di Jepang nih, kita ngobrol sama teman-teman orang Jepang gitu, mereka nggak jadi bermualaf karena udah menu yang ada B-nya itu udah jadi bagian dari taste-nya dia gitu. Atau juga mungkin dia takut dihitan gitu misalnya kan gitu kan gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan ketika menjadi seorang muslim gitu. Nah, gimana menghadapi itu? Masih proses yang paling teski apa sih buat kamu sebagai seorang muslim mualaf? Kalau yang paling hard, jujur semuanya hard. Jadi kalau mau dikategorikan yang mana paling hard, kayak sama sih semuanya kesusahannya. Sama-sama. Saya beda banget dari dulu. My religion doesn't require me to do anything. Yang penting datang di gereja, udah beres. Nah sekarang dari yang benar-benar bebas ngapain aja sampai yang ada aturannya. Sampai ada aturannya ketat lagi. Udah ketat, ada hitungannya lagi. Ada hitungannya, masih ada bacaan, terus ada niatnya. Habis niatnya masih harus kita pastikan kita menjaga niatnya sepanjang itu. Itu kan berat ya, tapi ya cara kita untuk pass through it is that we remember what is our purposes at the beginning. Gitu. Kalau your purposes emang betul, yang mau mencari Tuhan, and you really know what's the difference. For me, pilihannya tuh kayak begini. People like me, pencarianmu untuk ketenangan, nanti hanya ada dua pilihannya, rumah sakit jiwa atau Tuhan. Jadi cuma ada dua, your point gitu. Because for someone who love to think so much, yes, you're going to be very clever and a lot of people will adore you, yes. But one day, you will gone mad, lu pasti gila. Lu aja nggak bisa ngatasin diri lu sendiri. Jadi pilihan cuma dua, kamu mau suatu hari nunggu sampai kamu masuk psikolog, sampai kamu masuk ke rumah sakit jiwa, ditenangin, atau you want to search God supaya God tuh bisa membimbing kamu bisa ikutin ajaran-ajaran yang bisa membimbing kamu dan tenang. Jadi saya mengikatkan kayak gitu. Walaupun sesusah-susah apanya, this is already the best choice gitu loh. This is the only choice that I have to do. Emang I learn what is my God is, and I learn what is the true faith ya. Faith yang benar tuh seperti kayak gimana, bagaimana cara ibadah yang benar. Susah ya, karena susah emang karena ada takaran pahalanya sendiri. Ada penjelasannya kenapa itu masih susah. Ada takaran bahkan angka-angkanya kenapa itu susah. Dan ada takarannya sendiri. When you do it with your wholeheartedly, kayak benar-benar kita pahami ya, kita lakukan dengan hati ya, bukan karena orang maksa atau orang suruh diteriakin atau something ya. Kamu akan you feel peace after that. Some kind of feeling saja. If you don't know it, you should try it. Karena itu tuh suatu hal yang emang kita mesti rasain. Iya, nggak bisa kita ceritain doang, harus experience ya. Harus experience. So you try it first, dicoba, dilakukan di ini. Kalau masih belum dicoba, dicari tahu kenapa. Nah, habis itu sangkut pautkan kembali kepada your purpose of why you want to hold a religion. Apakah kamu cuma ngikutin orang kayak bebek, atau you're a human being, gitu loh. A human being should able to hold a perception, harus hold a foundation that's so high, dimana walaupun kamu harus melakukan apapun juga, kamu akan tetap bisa ikutin. Karena emang kita tahu purpose kita akhirat. Akhirat tuh not so cheap to be gained gitu loh. Kayak kita puasa kan juga ada purpose utama ya kan. Susah untuk kita yang malam dari pagi sampai malam. Apalagi seumur hidup belum pernah begini kan. Kalau makan oke, masih normal ya. Minumnya itu cukup. Dan orang pertama kayak menahan emosi, menahan kata-kata, mengontrol diri dan everything kan. Lapar kan emosi biasa udah pasti kan. Lapar tuh. Tapi kan itu kan cara kita untuk menahan dan lain-lain. Itu tuh ada salah satu contoh yang jelas bahwa by the end of the time ya pahalanya adalah akhirat surga gitu untuk kita. Jadi memang hard work pays off like that. Aduh, Masya Allah ya. Memang ternyata setelah dipelajari 30 sampai 40 hari itu akan mulai menjadi kita habit gitu ya. Jadi by the end setelah Ramadan semoga kita jadi orang yang bisa nahan emosi,
Nah kan itu kan ada purpose-nya kan, itu kan ada kegunaan untuk kita. Jadi kita mikir kayak, ya elah dulu Ramadan aja gue gak makan, dia gue bisa gak marah-marah lu. Sekarang kok gue makan dulu jalan lewat depannya gue marah kan. Bisa gitu. Nah kita bisa introspeksi diri gitu loh. Introspeksi diri, even when your worst case, you actually have the capability to hold yourself to control. Apalagi in your good case. Jadi setelah kita lepas dari Ramadan itu bukan jadi kita untuk caci maki orang, bukan ya udah, itu kan harus jadi permanen kan gitu kan. Bukan jadi kesempatan untuk balas dendam ya. Kemarin sebulan gue gak bisa nih jahatin orang nih, bulan depan ini porsinya 2 kali, bukan. Malahan introspeksi diri. Saya in my best version in my worst condition itu seperti ini. Berarti my best version in my best condition will be better. Wah, bener juga. Jadi sebenarnya 30 hari nih selama bulan Ramadan teman-teman, ini adalah inkubasi. Jadi teman-teman itu akan ditrain menjadi lebih baik gitu. Bukan berarti benar kemudian pembalasan setelahnya kan. Dan kalau kita ketemu sama orang yang nggak makan atau juga mungkin yang pengemis atau segala macam, kita ada empatinya, kita pernah ngerasain lapar tuh nggak enak gitu kan. Betul. Nah jadi langsung kita jadi udah tahu rasanya dia gitu kan gitu. Jadi kita akan feel way more grateful setelah kita sudah lepas dari bulan Ramadan ini. Bahwa kayak even when you have everything gitu loh, ini loh kondisi kalau misal you have nothing gitu, terus dipotong dari semua supplier begini. Begitu. Bagaimana pertama kali bukaan rasanya? Bukan rasa pertama kali itu surga banget sih. Bahkan teh manis aja enak banget, teh manis. Iya benar. Teh manis anget aja, aduh, udah enak banget. Apalagi seumur-umur nggak pernah kan kita nggak minum sampai sejauh ini kan. Lebih susah itu emang menahan kayak rasa di dalam emosi atau kayak pikiran kita mau ngelakuin ini atau kayak mau nonton bareng kan nggak boleh terlalu kayak ada setan-setannya segala ya. Harus yang baik-baik, harus apa kan. Kontrolnya tuh lumayan sih bagian itu ya. Ngomong juga kan kita perlu kontrol juga emosi nggak boleh kan gitu kan. Boleh. Jadi lebih bagus ya keep our mouth silent, lebih bagus lah menjaga silent mode kan. Itu bisa lebih terkontrol nih. Nah, tapi emang kalau jadi sehari-harinya gitu ngelihat kayak kita bersyukur sama contoh ya. Yang paling sepele lah makanan lah ibaratnya. Kita bersyukur banget even untuk teh manis kayaknya rasanya gorengan aja pas bukannya gitu ibaratnya. Untuk teman-teman yang nggak tahu nikmatnya kayak apa tuh teh manis, puasa dulu deh. Belajar puasa gitu. Untuk teman-teman yang udah puasa pasti paham bahwa teh manis anget itu adalah sesuatu yang nikmatnya luar biasa untuk buka puasa gitu guys. Waduh, ini obrolan kita nih sebenarnya kembali jadi nge-refresh secara pribadi ya kalau kita sebagai seorang muslim ya. Bagaimana ternyata orang untuk mendapatkan hidayah itu membutuhkan effort dan pencarian yang ternyata nggak sepele gitu. Iya, pengorbanan juga gitu. Dan untuk teman-teman yang sekarang sudah berhidayah, ibaratnya mesti dirawat. Emang lebih susah ngerawatnya sih. Kadang-kadang kita ya di agama dibilangnya futur gitu. Kadang-kadang ya udah sering sholat juga gitu. Kadang-kadang gitu kan. Nah, nggak juga gitu guys. Nah kemudian nih setelah kemudian anggapan keluarga, kemudian rituals yang ya selalu ada, abis step ini kemudian ada lagi gitu ibaratnya. Yang makin lama kalau saya pribadi mengasihkan sih ketika ngejalaninnya gitu. It's like a challenge gitu ibaratnya. Mengasihkan aja gitu, bukannya satu beban ya, tapi mengasihkan gitu. Dulu awalnya ngerasa beban. Nah, tentunya juga akan banyak hal yang kemudian harus di-input datanya gitu. Caranya gimana tuh? Untuk ngedapetin tambahan pengetahuan untuk Cici. Kalau tambah pengetahuan untuk saya, I learn much more debate dan saya belajar kristologi lebih dalam, lebih jelas ya. Karena I want to know apa yang mendasari saya felt once upon a time gitu loh. Kenapa saya mau belajar secara mendalam? Karena dulu kan saya tidak dibukakan, saya cuma merasakan nanya kan. Nanya baca sedikit sudah. Nah sekarang saya mau mendalami dalam-dalamnya lagi. Itu can improve my knowledge. Dan terutama saya belajar untuk Al-Quran isi dari ujung sampai ujungnya seperti apa. Dan itu untuk pendalaman iman. Itu lebih ke pendalaman iman untuk merawat imannya kita. Karena kadang tuh pasti ada high dan low di mana kita akan mulai merasa nih kita pingin balik ke habit yang old habit tuh pasti ada tendency to do that. Nah tendensi itu yang bisa di fight dengan our data kalau kita learn. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya belajar Islamnya dengan scientific atau juga ilmiah. Ini menarik juga nih. Dan kebanyakan yang belajar secara ilmiah itu kan tanpa jatuh cinta sama Islam. Soalnya banyak ilmuwan yang kemudian saya juga akhirnya dapat ilmu justru dari mereka yang baru memeluk Islam. Dan itu menambah bahasa bagi saya, bahasa keempat, Arab kan? Ini menarik juga kan. Belajar bahasa Arab itu ternyata sesuatu yang bisa dibilang precious loh. Menarik juga. It's very precious. Maksudnya you add the language to yourself itu
basically it will make you much more clever basically, karena otak kamu mau improve gitu loh. Nih contohnya waktu saya pelajari bahasa kedua saya bahasa Inggris saya tuh jauh lebih kuat dulunya. Nah tapi pas saya masukin bahasa Mandarin itu Inggris saya tuh for somehow hilang, sempat hilang sebentar, kayak datanya mana gitu kan, nggak bisa kecari. Jadi untuk menormalize banyak bahasa bersama itu tuh emang lebih berat. Karena when you jump to another language, your old language lupa atau pronunciasi hilang. Nah, that's the very kayak interesting challenge karena bahasa ketiga saya ini kan Mandarin. Susah nih Mandarin nih. Hafalnya semua susah nih. Nah, kalau ditambahin Arab tuh kayak gimana? That's my own personal challenge. Emang sih. Sebenarnya secara pribadi juga kepengen banget bisa belajar bahasa Arab. Emang challenge banget ya. Itu challenge banget. Apalagi satu kata, ibaratnya satu kata itu bisa punya banyak arti. Misalnya gini, iya karena budu, ya karena stain. Iya apa namanya? Kepadamu aku beribadah kan. Budu beribadah. Beribadah adalah perilakunya, ba'da juga abdinya beribadah budu kepada dan karena kita lah ba'da lagi budak, kita budak ke Tuhan nih, Tuhan nurunin apa aja kita mau, dan kita abdinya yang kita lakuin beribadah. Jadi ba' sama da ini artinya diputar lagi ntar jadi ya Allah Abdullah, hambanya Allah gitu ibaratnya kan. Ba'da dari satu kata aja, ternyata satu kata itu bisa various arti, kayak ikro tadi, bukan cuma orang taunya ikro baca, ternyata analyze. Itulah kenapa harus hafalin bahasa tuh, harus hafalin bahasa aslinya. Because the feel of language itu beda. Kalau sampai belajar bahasa Arab, gua kalah lagi nih kayaknya nih. Waduh, parah. Tapi bahasa Arab, bahasa Mandarin tuh lebih gampang karena bahasa Arab nggak ada nada. Perpindahannya cuma angkanya naik turun. Bukan angkanya, bentuknya yang bulat-bulatnya atau kayak garisnya itu naik turun tuh. Cuma tengahnya aja kan, tengahnya itu kan ikro ini gabung-gabung kan, benar. Ditempel-tempel kan. Aja. Jadi asal ikro kita lewat semuanya, kita tempel aja semua ujung sampai ujung, hajar aja pagi siang malam 24 jam, anggaplah sebulan kita dedikasikan semua untuk itu, lewat lah. Wah, coba kita lihat ya berapa bulan kemudian nih Cici bisa bahasa Arab. Ini menarik nih. Kalau sampai beliau bisa, malu kita, asli malu banget ya. Guys, ini dari ngobrol sama Cici ya. Aduh, ini kayaknya ibaratnya kita perlu ada sesi lagi ngobrol sama Cici nih ya kan, bentar lagi bukaan ya ibaratnya kan. Ini penasaran banyak sama Cici sebenarnya. Tapi dari sini kita melihat bahwa effortnya Cici ini luar biasa untuk kemudian memeluk Islam gitu ya. Setelah memeluk Islam, kemudian banyak stepnya juga harus dijalanin, dan jadi orang Muslim juga nggak mudah gitu. Sholat segala macam, puasa, dan puasa juga bukan sesuatu perkara yang mudah. Belum lagi perkara umroh, haji segala macam gitu ya. Bayangin guys ya. Dulu ya ibaratnya gini, Islam ini satu-satunya agama yang paling difitnah di dunia gitu ya. Dan pemeluknya banyak yang paling dibunuhin gitu. Menjalankannya juga nggak gampang. Andai agama ini bukan ciptaan Tuhan, udah dijauhin dari dulu. Karena ngejalaninnya susah gitu ya. Kemudian jadi pemeluknya juga nggak mudah, diintimidasi, difitnah, dibunuhin segala macam. Dan kalau bukan ciptaan dari pemilik bumi ini atau ciptaan manusia, pasti udah habis dari zaman dulu gitu. Jadi teman-teman, kalau ketika meluk Islam kemudian banyak yang musuhin, tenang aja. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai ke nabi terakhir sekalipun, Nabi Yesus sekalipun itu juga diintimidasi. Jadi it's fine. Jadi it's on our veins gitu ibaratnya. It's runs in the blood as a Muslim. Tapi sebelum kita tutup ya, karena Cici harus bukaan lagi di bukaan yang kedua ya. Oke, ada nggak mungkin pesan untuk teman-teman yang lagi dalam proses ini? Mungkin for friends yang right now mungkin bimbang ya, nggak tahu mau memilih Tuhan seperti apa, atau mungkin konsep ketuhanan kalian yang penting kita ada Tuhan, yang penting kita ikutin Tuhan manapun aja, any kind of religion that you hold. Believe it like this, when you hold something, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu itu, do it for a purpose, don't do it just for following people or anything. Because by the end of the time, yang you care, the one that you benefits is yourself gitu loh. Kita tuh cuma melakukan ini supaya kita menjaga diri kita sendiri. Like love yourself, know your God, supaya kita berada di jalan yang benar. Dan remember, our age have limit gitu loh. Kita sudah tahu age limit kita berapa sih umur manusia, paling 100, paling maksimumnya mungkin 100 lebih ya. But by the end of the time, akhirnya kita akan meninggal. Dan kita saat kita meninggal itu, agama ini salah satu yang mengajarkan kita kemana kita akan pergi, where will you go gitu loh. Oke. Gratefully can reach until 100. Kalau kita dipanggil lebih awal, bagaimana? Itulah kenapa dari sekarang janganlah kita mikir kayak umur kita masih muda, umur kita masih gampang, semua masih gampang lah, hidup boleh bebas lah. Because we never know when we're going to end gitu. Dan when we end,
make sure you already hold the right God supaya nanti kehidupan akhirat kita, when our everlasting life itu di mana nyawa kita akan pergi, kita tuh bisa menjamin kita akan sudah berada di jalan yang benar dan pergi ke tempat yang benar. Wah, keren banget Cici ya. Mudah-mudahan nih dia terus memeluk Cici ya, teman-teman semuanya ya. Benar kata Cici tadi ya, bahwa kematian itu pasti. Di dunia ini nggak pasti. Kenapa lu lebih memilih yang nggak pasti dibanding yang pasti? Guys, setelah ini akan kemana? Yuk kita sama-sama pelajari apapun keyakinan yang dijalankan sekarang ini. Search up, read up ya, cari sebenarnya siapa sih sebenarnya pencipta alam ini ya. Terima kasih Ci, waktunya Ci. Nanti kita undang lagi boleh Ci? Ya boleh. Waduh. Siap. Semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk taruh komen di sini. Jangan lupa untuk add juga Instagramnya Cici. Ada Instagram Ci? Ada. Apa tuh? Jesslyn Thea. Jesslyn Thea. Jesslyn Thea. YouTube? YouTube enggak sih, belum. Belum ya. TikTok? Belum. Oke ya, Instagramnya Jesslyn Thea ya. Kirimkan doa sebanyak-banyaknya buat beliau. Ajak temenan. Mungkin ada referensi apa yang mau diinfokan, monggo saja. Dan terima kasih untuk masukannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.